karena setiap orang pasti akan ada kerikil-kerikilnya masing-masing kayak gitu yang harus dilalui. Jadi coba aja semuanya karena kita nggak akan tahu pintu mana yang akan diciptakan Allah itu terbuka untuk kita kayak gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu, ya. Tamu lumayan jauh nih, ya, di Pulau Jawa, yaitu di Surabaya, ya. Kak Elvira ini adalah salah satu yang viral kemarin, yaitu penjaga kebun, ya, penjaga kebun dengan gaji fantastis, yaitu 30 juta. Kita tanya, bagaimana sih penjaga kebun bisa mendapatkan atau penjaga taman bisa mendapatkan 30? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam Kak, makasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, seru. Ini sekarang masih di Amerika atau di Indonesia? Enggak, Alhamdulillah aku udah balik ke Indonesia dari Agustus akhir kemarin. Wow. Agustus akhir kemarin udah balik ke Indonesia, berarti sudah selesai di Amerikanya ya? Sudah, programnya udah selesai, jadi dapat 1 bulan stay di sana, habis itu baru balik lagi ke Indonesia kayak gitu. Oke. Bagaimana sih perjalanan kakak sehingga bisa bekerja atau magang di Amerika itu, Pak? Nah, jadi awalnya tuh aku tuh udah selesai lulus Kak. Jadi program ini tuh namanya adalah The Ohio Program. Dari programnya dari The Ohio State University. Nah, program ini adalah program International Internship Agriculture Program kayak gitu. Jadi buat mahasiswa yang bergerak di bidang agriculture itu di seluruh dunia tuh bisa banget join this program. Terus kita nanti dapat training ataupun internship program dari perusahaan-perusahaan ternama yang emang udah kerjasama langsung sama Ohio State University kayak gitu. Nah, setelah itu aku coba daftar. Setelah itu aku daftar setelah lulus karena salah satu persyaratannya itu kita harus wajib punya surat kelulusan itu kayak gitu. Jadi setelah aku lulus baru aku April 2019 lulus langsung mendaftar dan langsung proses-proses rekrutmennya lainnya baru Juli itu aku magang di salah satu perusahaan yang emang udah kerja sama langsung sama Ohio State kayak gitu. Jadi sebelum kita ke Amerika kita pembekalan terlebih dahulu selama 60 hari atau 2 bulan. Baru dari situ aku lanjut ke tahap-tahap berikutnya baru sampai karena corona juga akhirnya Juli 2020 itu baru berangkat ke US. Oke. Dia seleksi per negara bagian, misalnya ke Indonesia dia seleksi sendiri Indonesia apa semua dunia seleksinya, Kak? Nah, kalau misal di Indonesia dulu itu, kalau Indonesia itu harus diseleksi dulu sama pihak yang pihak TOP Agrindo. Jadi TOP yang emang ngurusin di area Indonesia terlebih dahulu kayak gitu. Baru nanti kalau selesai dari Indonesia baru nanti kita seleksi sama langsung sama pihak Amerikanya langsung kayak gitu. Oke. Terus persiapan gimana yang kakak persiapkan sehingga kakak bisa lewat program ini, Kak? Nah, karena yang seleksi yang pertama itu interview dulu, Kak. Semuanya, Pak, udah dari start, dari awal dokumen-dokumen itu semuanya udah pakai bahasa Inggris. Jadi yang pertama yang teman-teman harus siapin banget, ini harus banget wajib itu bahasa Inggrisnya. Ini sebenarnya teman-teman nggak harus punya yang nilai TOEFL yang tinggi-tinggi banget kayak gitu. Nggak, cuman yang penting bahasa Inggris yang keseharian. Karena itu nanti memudahkan teman-teman saat teman-teman berbicara langsung saat di Amerika ataupun proses-proses dari seleksinya tersebut kayak gitu. Kemudian yang kedua kita harus siap mental juga Kak, karena kan ini kan program magang, jadi kita harus menyiapkan energi kita untuk sebelum ke Amerika itu kita ada magang terlebih dahulu di perusahaan 30 perusahaannya ada 3, tapi kita bebas disuruh milih salah satu dari 3 perusahaan tersebut kayak gitu. Itu selama 6 bulan. Jadi kita dilihat performan kerjanya, kita juga dilihat dikasih tahu gimana
work ethic kerja yang nanti di Amerika kayak gitu serba cepat, serba terkendali kayak gitu semua udah diajari terlebih dahulu kayak gitu. Sama yang ketiga adalah teman-teman wajib banget bisa uh, mengemudi roda 4 kayak gitu karena kalau misal di negara maju semuanya pakai mobil jadi kita wajib uh, bisa berkendara roda 4 itu kayak gitu. Berarti di magangnya itu bukan program kampus, berarti program di luar kampus berarti Kak ya? Iya benar, karena program ini tuh program dari kampus di Amerika. Oh, berarti bukan kerjasama antara kampus dengan kampus, berarti lebih ke individu melamar di Universitas Ohio tadi Kak ya? Iya benar. Oke. Kemarin di Indonesia sempat viral bergaji 30 juta kalau nggak salah saya penjaga taman ya, penjaga taman di Amerika kayak gitu. Itu bagaimana sih ceritanya Kak? Nah, jadi setelah dapat penempatan itu, jadi itu penempatannya pun tergantung sama interest kita di bidang apa kayak gitu. Nah, kebetulan Elvira kemarin interestnya sama tanaman hias kayak gitu. Jadi dicariin tempat magang yang emang berpotensi juga sama tanaman hias sesuai sama minat kita. Nah, akhirnya dapatnya itu Old Westbury Garden. Old Westbury Garden ini termasuk salah satu taman kota yang ada di state-nya di New York, kayak gitu lebih tepatnya lagi di Long Island, kayak gitu. Jadi kalau misal kita ke New York City itu sekitar 25 menit lah itu udah nyampe, kayak gitu. Jadi aku ditempatin di situ. Kalau misal penjaga kebun agak kurang tepat sih Kak. Sebenarnya itu kita kalau misal di sana itu job desk-nya adalah horticulture. Jadi kita benar-benar ngerawat tanaman itu seedling dari kecil sampai tanaman itu berukuran besar, dewasa dan bisa di-display di garden. Terus kita juga dapat pengalaman misal maintenance tanaman-tanaman langka di sana, tanaman-tanaman koleksi yang ada di Always Berry Garden itu. Terus habis itu karena Always Berry Garden ini terbuka untuk umum, dan biasanya tempatnya disewa-sewakan kalau misal ada event-event tertentu, jadi aku juga dapat kesempatan untuk ngelola dari event-event itu kayak gitu. Jadi dapat selain aku dapat pengalaman ilmu pertaniannya juga, aku juga dapat ilmu-ilmu lain seperti gimana work ethic di sana, gimana kebudayaan di sana, dan gimana ngobrol sama orang yang ada di Amerika itu kayak gimana, itu semuanya dapat kayak gitu. Berarti digaji juga dia kita magang. Iya, kita dapat uang saku dari magang itu. Uang saku dapatnya, bukan gaji berarti. Berarti gaji lebih daripada itu. Iya kayak. Oke. Berarti itu dipilih oleh kampus sesuai dengan minat kita tadi Kak ya? Bener banget. Ya. Jadi bisa jadi nanti kalau minat kita di tempat lain, bisa jadi di tempat lain juga di ini. Atau memang dia seprogram itu. Satu program sampai selesai dia memang di situ terus. Jadi tergantung sama minat kita Kak. Jadi karena The Ohio Program ini kerjasama sama berbagai macam dan berbagai tempat di state yang ada di Amerika, itu jadi nanti disesuaikan sama minat kita. Misal teman-teman ada yang minat di greenhouse, nanti dicariin juga tempat mana yang emang dia basicnya emang greenhouse kayak gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman kira-kira lebih interest ke tanaman pangan, nanti dicariin yang tanaman pangan kayak gitu. Jadi nggak cuman di tempatku aja di Old Westbury Garden ini, tapi di berbagai macam area yang ada di Amerika kayak gitu. Jadi bahkan teman-teman aku kemarin yang baru berangkat dari Indonesia pun itu ada juga yang dapat kesempatannya itu stay-nya di Los Angeles, ada juga yang di California, ada yang di Florida. Jadi benar-benar kita mencar kayak gitu. Pengalaman apa yang menarik bisa di-sharekan ke khalayak umum bahwa ini patut dicoba program ini Kak? Nah, jadi menurut aku kalau misal kita sarjana pertanian tuh masih dianggap remeh gitu kan Kak kalau misal di Indonesia. Jadi ini tuh salah satu chance yang teman-teman bisa banget coba kayak gitu. Bahwa pertanian tuh nggak sempit gitu loh. Pertanian tuh nggak cuma kita datang ke sawah, kita belajar tentang tanaman pangan, enggak. Tapi ternyata kalau misal di luar negeri tuh luas banget dan teman-teman nggak usah
takut, nggak usah ngerasa insecure gimana, karena di sana tuh sangat dibutuhkan tenaga kita kayak gitu. Jadi kalau misal emang teman-teman tertarik sama dunia pertanian, itu bisa banget dicoba, bisa banget belajar di Amerika. Apalagi Amerika yang udah bener-bener notabene sangat negara maju kayak gitu, semuanya negara 4 musim juga. Kita bisa belajar berbagai macam jenis tanaman di negara 4 musim, terus gimana maintenance-nya, gimana alat-alat yang mereka gunakan tuh bisa banget, karena dari situ kita bisa belajar dan bisa juga diaplikasikan kalau misalnya kita udah balik di Indonesia kayak gitu. Jadi nggak ada batasan kita untuk belajar, apalagi kalau misalnya ada kesempatan kayak gini, coba aja terus kayak gitu sih kalau aku. Iya. Eh, di sepulang dari sana, eh, apa yang pengen kakak lakukan ilmu di sana tuh di Indonesia khususnya atau di Surabaya ya? Jadi gini Kak, karena kan aku tuh sebelumnya emang udah punya bisnis di bidang tanaman hias kayak gitu. Jadi emang aku tuh salah satu goals yang aku tuju adalah aku pengen belajar sebanyak-banyaknya mungkin kayak gitu. Karena sebenarnya banyak banget jenis-jenis tanaman yang emang belum masuk ke Indonesia. Padahal kayak sebelumnya kalau misal di luar negeri itu udah happening banget kayak gitu. Jadi misal nih happening di tahun ini di luar negeri, mungkin nanti akan 3 tahun kemudian baru akan happening di Indonesia kayak gitu. Makanya itu aku pengen belajar banget kayak gitu jenis-jenis tanaman, kayak gitu gimana perawatannya, dan benar-benar yang skalanya skala udah besar, skala industri kayak gitu. Jadi aku waktu balik ini aku dapat ilmu banyak banget tentang pertanian, gimana merawat tanaman, yang mulai dari hal-hal simple yang mereka lakukan, seperti mereka selalu ngelis gitu Kak. Jadi apa aja tanaman yang emang harus ditanam di bulan ini, baru nanti 3 bulan kemudian baru nanti dia harus dapat hasil dari tanaman yang ditanam 3 bulan sebelumnya. Kayak itu semuanya tuh udah ada setiap tahun. Jadi dari hal-hal yang mereka lakukan secara uh, teliti, secara tepat waktu kayak gitu tuh udah bisa banget diterapin di uh, apa di Elvira Plan ini sendiri kayak gitu. Jadi setelah itu karena aku juga aktif ngasih workshop ke ibu-ibu, ke anak-anak kecil yang emang mau belajar di bidang pertanian. Jadi dari hal itu sih Kak, jadi aku bawa lewat Elvira Plan ini untuk sebagai pembelajaran juga ke teman-teman sekalian kayak gitu. Sebenarnya kita bisa, bisa kita bilang malah belajar sambil jalan-jalan ya kak ya ke Amerika. Benar-benar. Belajar sambil jalan-jalan melihat pertanian itu secara luas ya. Bagaimana sih pertanian itu? Untuk apa kakak sendiri, kenapa bisa berpikiran untuk mengikut ini? Apakah memang sudah diplan dari awal untuk harus dapat ini atau memang tiba-tiba dapat ya? Misalnya tiba-tiba oh ya, oh ada ini, coba ada informasi kayak gitu ya. Nah, yang benar yang kedua Kak. Jadi aku tuh bukan yang tiba apa udah nge-planning dari awal dari kuliah kalau misal pengen banget ikut program ini, enggak. Bahkan aku tahunya tuh kebetulan banget waktu aku masih semester 6 semester 7 itu. Nah, waktu semester 6 semester 7 itu ada program magang juga yang wajib dari kampus. Nah, setelah itu waktu aku ikut program magang itu kebetulan ketemu sama alumni yang emang lagi magang juga untuk keperluan Ohio program ini. Jadi dari situ aku dikasih informasi gimana nanti programnya, gimana mempersiapkan dirinya sampai bisa berangkat ke Amerika. Dan dari situ setelah lulus baru aku ngerasa kayak kenapa nggak coba dulu ya, seenggaknya aku udah dipertemukan sama orang yang udah ngasih informasi tentang program ini kayak gitu. Jadi coba aja dulu kayak gitu, selagi apa namanya ada waktu, dan kebetulan kemarin tuh aku lulusnya lebih dulu Kak, jadi masih ada spare waktu untuk bernafas lah istilahnya kayak gitu. Jadi sembari bernafas itu ya udah coba aja apply kayak gitu. Ya, mungkin kebetulan bisa kita bicara secara kebetulan mendapat informasi ngeplay. Itu alamatnya apa sih, Pak? Untuk ngeplay itu apa? Nah, kalau misal ada dua, yang pertama ada di Instagram itu namanya TOPA Glindo, sama yang kedua ada di websitenya TOPA Glindo sendiri
kayak gitu. Itu informasinya udah jelas mulai dari uh, awal banget alumninya berangkat, kemudian kira-kira yang perlu disiapkan apa aja, tahapan-tahapan prosesnya pun udah jelas semuanya. Oke, mungkin terakhir dari sesi kita ini Kak, apa sih pesan Kakak untuk yang mau ngikut atau mau selesai kuliah atau mahasiswa-mahasiswa masih semester 7, semester 6 kayak Kakak kemarin sudah mulai terbuka terhadap itu? Nah, kalau misalnya saran aku, teman-teman tuh coba aja semuanya, benar-benar coba aja kemungkinan-kemungkinan yang emang sudah ada kayak gitu. Apalagi kalau misal di seperti ini, di masa seperti ini, media massa semuanya udah benar-benar canggih banget. Internet udah ngasih informasi yang sebanyak mungkin. Selagi teman-teman tahu dan selagi teman-teman tuh termasuk orang yang terpilih karena teman-teman itu udah diberitahu dan akhirnya tahu sama program itu kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman hanya melewatkan begitu saja, dirasanya kayak sayang banget gitu Kak. Jangan pernah takut kayak gitu karena kita kalau misal belum pernah mencoba itu akan kalah duluan kayak gitu. Jadi coba aja semuanya. Kalau misal emang jalannya nggak mulus, karena setiap orang pasti akan ada kerikil-kerikilnya yang masing-masing kayak gitu yang harus dilalui. Jadi coba aja semuanya karena kita nggak akan tahu pintu mana yang akan diciptakan Allah itu terbuka untuk kita kayak gitu. Jadi kalau misal kita nggak nyoba dulu, kita pasti ngerasa kayak enggak ah kayak gitu. Karena aku pun juga bukan anak yang paling pintar, yang dapat IPK tertinggi itu enggak banget. Aku juga mahasiswa-mahasiswa biasa-biasa aja. Tapi bedanya adalah aku berani mencoba itu. Jadi teman-teman coba aja dulu. Mungkin ini salah satu rezeki teman-teman dan apalagi opportunity-nya pun besar banget untuk nanti ke depannya teman-teman. Kapan lagi teman-teman bisa ke Amerika belajar tentang pertanian, belajar tentang budayanya, dan programnya pun sponsornya pun dari universitas ternama yang ada di Amerika kayak gitu. Jadi coba aja dulu selagi ada kesempatan dan jangan pernah pantang menyerah. Semangat! Oke, terima kasih Kak Elvira tentang kita udah banyak nih mendapat informasi-informasi yang bermanfaat. Semoga yang menonton SAS Inisiatif juga bisa mengambil manfaatnya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.